Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan taufik, inayah, hidayah, dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu mengkaji ilmu-ilmu yang disyariatkan, ilmu-ilmu yang dibawakan oleh Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Pada bab kali ini kita akan memperdalami tentang materi rasa malu. Rasulullah SAW telah bersabda bahwa al-haya'u minal iman, yang berarti rasa malu merupakan sebagian dari iman. Rasa malu berperan sangat penting dalam keimanan seseorang. Yang pertama, rasa malu dalam Islam. Secara umum, malu dalam Islam dapat diartikan sebagai perasaan tidak enak hati dan rendah hati karena berbuat kurang baik. Berbeda dengan kebiasaan serta mempunyai cacat atau kekurangan. Malu dalam kacamata Islam adalah akhlak atau perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang tercela, perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Pernyataan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una syu'abatan wal haya'u syu'batun minal iman, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabang dari iman. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk berpikir sebelum berbuat. Jadi berpikir dulu sebelum berbuat, apakah perbuatannya ini benar, apa salah, apakah mengandung pahala atau mengandung dosa. Jadi dipikir dulu sebelum orang tadi itu berbuat. Perintah tersebut bertujuan agar tidak timbul penyesalan dan perasaan malu karena melakukan perbuatan tercela. Perintah tersebut salah satunya tercantum dalam hadis An Abi Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Adapun macam-macam rasa malu. Rasa malu yang pertama, rasa malu sebagai tabiat atau watak bawaan manusia. Yang kedua, rasa malu sebagai hasil usaha diri sendiri. Yang ketiga, rasa malu sebagai salah satu perilaku tercela. Coba kita kaji sedikit. Yang pertama, rasa malu sebagai tabiat atau watak bawaan manusia. Maksud
dari tabiat dan watak bawaan manusia, yaitu fitrah dasar manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniai perasaan. Salah satunya adalah perasaan malu. Rasa malu merupakan salah satu unsur akhlak yang mulia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Rasa malu tersebut senantiasa mendorong seseorang pada kebaikan dan upaya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu sebagai tabiat dan watak bawaan akan senantiasa membawa seseorang pada perilaku yang mulia, yang memberikan banyak manfaat bagi diri sendiri maupun kepada orang lain. Salah satu hadis yang menjelaskan, An Imran Ibnu Husain qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Faqala Bushairu bin Ka'ab maktubun fil hikmati, inna minal haya'i waqaran wa inna minal haya'i sakinatan. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Imran bin Husain berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sifat malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Bushair bin Ka'ab berkata, telah tertulis dalam hikmah, sesungguhnya dari sifat malu itu terdapat ketenangan. Sesungguhnya dari sifat malu itu terdapat ketentraman. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa rasa malu pada diri seseorang itu dapat memberikan banyak hikmah. Salah satunya memberikan efek ketenangan. Itu terjadi karena sebelum melakukan segala perbuatan, seseorang akan berpikir dampak terburuk dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga mudah mengendalikan perbuatannya sendiri. Orang-orang di sekitar pelaku juga akan merasa aman saat bermuamalah dengan orang yang pemalu tersebut. Jadi sebelum kita mengerjakan atau melakukan sesuatu, melakukan perbuatan, itu dipikir-pikir dahulu. Kira-kira dampak terburuknya itu apa? Apakah mengandung pahala? Apakah mengandung dosa? Maka dipikir dulu sebelum berbuat. Itu rasa malu sebagai tabiat dan watak bawaan manusia. Kemudian ada yang kedua, rasa malu sebagai hasil usaha diri sendiri. Rasa malu sebagai hasil usaha manusia, yaitu rasa malu yang didapat dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha kuasa, yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada makhluk-makhluknya, yang memberikan kepadanya kasih sayangnya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengenal kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia akan menyadari kedudukannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia akan menyadari bahwa dirinya itu adalah seorang hamba Allah, makhluknya Allah, ciptaannya Allah, sehingga dia merasa malu kalau dia itu berbuat yang tidak sesuai dengan perintahnya Allah. Sehingga saat manusia akan melakukan amal buruk, ia akan malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan demikian, rasa malu akan timbul pada diri seseorang saat ia hendak melakukan kejahatan atau berperilaku tercela yang dapat menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang pembiasaan dan pembentukan rasa malu pada diri sendiri seseorang, An Salib ni Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min ansor wa huwa ya'idu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Rawahul Bukhari. Artinya dari Salim bin Abdullah radhiyallahu an dari bapaknya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang sahabat Ansor yang saat itu sedang memberi pengarahan saudaranya tentang malu. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tinggalkanlah dia karena sesungguhnya malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa malu sebagian dari keimanan seseorang. Saya ulang, rasa malu itu merupakan sebagian dari keimanan seseorang. Rasa malu dapat dibentuk dengan pengarahan oleh diri sendiri maupun melalui bantuan orang lain, yaitu dengan mencari ilmu, mencari seorang guru yang dapat memberikan nasihat pada dirinya sendiri, sehingga dirinya akan mempunyai rasa malu terhadap dirinya sendiri apabila telah melakukan sesuatu hal yang tidak disenangi oleh Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, rasa malu sebagai salah satu perilaku tercela. Seakan-akan ini nggak sama dengan yang pertama dan yang kedua. Tapi kita jangan diputus dulu, mohon didengarkan dulu apa maksudnya. Rasa malu sebagai salah satu perilaku tercela. Tidak semua rasa malu itu dibenarkan dalam Islam. Ada rasa malu yang sangat dilarang, yaitu rasa malu yang tergolong perilaku tercela karena menjauhkan seseorang dari perilaku terpuji. Rasa malu tersebut mengarahkan manusia untuk menjauhi kebaikan. Contoh, rasa malu yang dilarang yaitu rasa malu dalam menuntut ilmu. Malu bertanya akan kebenaran. Apakah ini benar, apakah salah? Dia malu untuk bertanya. Kemudian malu membaca Al-Quran. Kemudian malu tolong menolong dalam kebaikan. Mau melakukan kebaikan, dia malu. Mau menolong seseorang, dia malu. Nah, ini malu yang tercela. Malu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, takut disangkakan orang alim, disangkakan orang yang ingin dipuji orang lain, maka dia malu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, ini salah ya. Kemudian malu mengenakan busana yang menutup aurat. Ini biasanya kebanyakan baik laki-laki maupun perempuan, tapi kebanyakan para perempuan ini, kenapa dia malu menutup auratnya? Dia malu disangkakan saya orang alim, disangkakan saya anak pondok, padahal untuk menutup aurat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalangan umum, mulai dari kepala sampai mata kaki, sampai kaki tersebut, sampai dia itu disunahkan, diwajibkan untuk
pakai kaos kaki. Kemudian malu mengajak orang lain berbuat kebaikan. Mau menasehati seseorang untuk berbuat baik, dia malu. Nggak saya nasihati, saya malu. Nah, ini salah, ya. Kemudian rasa malu seperti ini dilarang karena akan menghalangi dan menjauhkan diri dari pahala, menjauhkan diri dari ridhonya Allah, menjauhkan diri dari surganya Allah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berperilaku terpuji. Jadi tidak semua rasa malu sebagai salah satu perilaku tercela. Ada rasa malu dalam kebaikan, ada rasa malu tidak mau berbuat kebaikan. Ini kita harus pelajari, ya. Malu mau membaca Al-Quran, malu mau melakukan sholat, malu mau berbakti kepada orang tua, malu mau mencium tangan guru-gurunya. Nah, ini salah, ya. Jadi rasa malu tidak semuanya dibenarkan. Kemudian contoh dari penerapan rasa malu dalam keseharian. Rasa malu sangat dianjurkan untuk diterapkan dalam keseharian. Dengan menerapkan rasa malu, seseorang akan merasakan hidup tenang dan damai. Penerapan rasa malu dalam keseharian dapat dilakukan dengan cara rasa malu di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan kita. Rasa malu dalam lingkungan keluarga dapat ditunjukkan dengan berbagai cara. Contoh penerapan rasa malu di lingkungan keluarga yaitu malu untuk berbohong kepada orang tua, alias kita harus jujur. Kemudian malu ketika kamar tidur berantakan. Kemudian malu jika tidak membantu orang tua yang sedang sibuk mengerjakan pekerjaan rumah, alias tidak mau membantu orang tua. Nah, kita harus terapkan, ya, rasa malu di lingkungan keluarga. Kemudian ada rasa malu di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan salah satu pusat pembelajaran yang dapat membentuk watak dan kebiasaan seseorang. Contoh perilaku tersebut yaitu malu tidak mengerjakan tugas dari guru, malu terlambat masuk sekolah, dan malu menyontek saat mengerjakan ujian sekolah. Nah, kita harus malu kalau kita mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan oleh guru, kita dapat menyontek dari teman kita, padahal teman kita belum tentu benar jawabannya, ya. Kemudian rasa malu di lingkungan masyarakat. Rasa malu di lingkungan masyarakat dapat diterapkan dengan malu untuk berkata kasar, malu berbuat kasar, malu dengan bermuka masam, ya, malu untuk tidak tersenyum. Kepada siapa? Ya, kepada lingkungan, terutama kepada tetangga. Malu, ya, malu jika tidak berpartisipasi dalam kerja bakti. Ada kerja bakti kita tidak mau ikut-ikutan, ya, gak boleh. Kemudian malu jika tidak menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Nah, rasa malu ini harus diterapkan dalam kehidupan keseharian, baik di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam lingkungan, ya. Kemudian adapun hikmah rasa malu dalam keseharian. Rasa malu yang dibenarkan dalam ajaran Islam akan memberikan banyak manfaat bagi pelakunya. Manfaat tersebut yang pertama mendatangkan kebaikan.
mendatangkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat mencegah dari perbuatan maksiat. Keempat, dapat mengantarkan pelakunya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima, menjaga kehormatan dan harga diri. Nah, itu hikmah rasa malu dalam keseharian kita. Kita dapat mendatangkan kebaikan. Yang kedua, dicintai oleh Allah. Yang ketiga, mencegah dari perbuatan maksiat. Keempat, mengantarkan pelakunya, yaitu si pemalu tadi, menuju ke dalam surganya Allah. Yang kelima, menjaga kehormatan dan harga diri seseorang. Ya, sifat malu ini merupakan sifat yang terpuji, ya. Tapi kita harus bisa menempatkan rasa malu ini, harus ditaruh di tempat yang benar, bukan malu di tempat yang salah. Seperti yang pembahasan terakhir tadi, malu untuk bertanya, malu untuk menuntut ilmu, malu untuk membaca Al-Quran, malu untuk menolong orang lain, malu untuk menolong berbuat kebaikan, malu melaksanakan sholat berjamaah di masjid, malu mengenakan busana yang menutup aurat, malu mengajak orang lain berbuat kebaikan. Nah, rasa malu seperti ini dilarang. Ingat, rasa malu seperti ini dilarang karena akan menghalangi dan menjauhkan diri dari pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita tempatkan rasa malu ini pada tempatnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa menerapkan rasa malu, ya. Menerapkan rasa malu, karena rasa malu, kata Rasulullah, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosa kita, dan amal kebaikan kita diterima oleh Allah dan dilipat gandakan oleh Allah berkat Nabi kita Muhammad SAW. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.